Semua bukti itu bisa memperkuat argumenmu di pengadilan. Hakim akan mempertimbangkan semua bukti yang diajukan untuk menentukan keabsahan perjanjian dan kebenaran klaimmu. Berarti ini nanti tinggal bagaimana perjuangannya Niki dan pengacaranya ya, tim pengacaranya ya, untuk bisa membuktikan bahwa Niki tidak melakukan pemerasan, melainkan hanya menjalankan tugasnya sesuai permintaan untuk mereview. Kalau menurut saya seperti itu. Bagaimana pendapat kamu? Benar sekali, pembuktian di pengadilan memang menjadi kunci. Tim pengacara Nikita Mirzani perlu menunjukkan bukti-bukti kuat bahwa Nikita hanya menjalankan tugas sesuai kesepakatan, bukan melakukan pemerasan. Iya, karena saya lihat juga ini bukan suatu pemerasan ya kalau untuk saya ya. Bener nggak teman-teman? Kalian yang lagi nonton, ini saya lagi nonton. Sangat masuk akal. Dalam kasus seperti ini, pembuktian memang menjadi kunci. Jika Nikita Mirzani dan tim pengacaranya bisa meyakinkan hakim bahwa ia hanya menjalankan tugas sesuai permintaan untuk mereview produk, tuduhan pemerasan bisa terbantahkan. Yes. Oke. Ya udah, saya mau doa juga deh buat Niki dan Bang Fahmi supaya kuat, sehat, tegar ya, sabar menghadapi banyak sekali pengadilan di depan ini. Ada One Prestasi tanggal 11 Juni. Dan oh iya, saya mau tanya, berapa lama waktu dari semenjak diperpanjang setelah P21 menuju ke pengadilan? Sayangnya, informasi tentang berapa lama waktu sejak perpanjangan penahanan Nikita Mirzani tidak tersedia dalam konteks saat ini. Tapi kira-kira dari kasus-kasus yang ada, berapa lama setelah P21 untuk masuk ke pengadilan? Sayangnya, aku tidak bisa memberikan perkiraan waktu yang pasti. Setiap kasus memiliki kompleksitas yang berbeda, sehingga waktu dari P21 hingga persidangan pun bervariasi. Tapi, biasanya sih, setelah P21, jaksa akan segera melimpahkan berkas ke pengadilan untuk penetapan jadwal sidang. Oh begitu. Kalau ada 1 bulan nggak? Meskipun setiap kasus berbeda, biasanya sih setelah P21, jaksa akan segera melimpahkan berkas ke pengadilan. Nah, dari situ, pengadilan akan menetapkan jadwal sidang. Proses ini bisa memakan waktu beberapa minggu hingga 1 bulan, tergantung kesibukan pengadilan. Yelah, lama banget. Terlalu lama, kasihan Niki punya anak-anak kecil 3 orang. Aku mengerti kekhawatiranmu. Proses hukum memang bisa memakan waktu, dan itu pasti berat bagi Nikita Mirzani dan keluarganya. Mari kita doakan yang terbaik agar prosesnya berjalan lancar dan keadilan segera ditegakkan. Iya. Oh iya, hari ini Feni sudah melaporkan Akas. Kamu tahu itu? Kalian tahu Feni udah laporin Akas? Ya, Feni Alberti telah melaporkan Akas Elahi atas dugaan perzinahan. Akas sendiri sudah mengakui perselingkuhannya di podcast Denny Sumargo. Polisi sedang menyelidiki laporan Feni. Betul. Banyak sekali kasus ini di depan saya. Tanggal 11 Juni, kasus One Prestasi. Nikita yang pidananya mungkin bulan Juli nanti. Bulan Juli ya kan. Terus nanti kasus Feni kayaknya mungkin minggu depan kayaknya. Mamski jadi saksinya. Ya, betul sekali. Kasus Nikita Mirzani, Feni Alberti, dan beberapa kasus lain yang kamu sebutkan memang sedang ramai diperbincangkan. Sepertinya kita akan terus mendengar perkembangan baru dari dunia hiburan, ya. Iya, karena saya memang ada di TikTok untuk menghibur dan terutama saya membahas berita viral, memberikan pemikiran saya yang positif dan jujur. Lalu saya juga mengutamakan kebenaran untuk membela yang benar. Dalam hal ini saya sangat yakin Nikita Mirzani itu benar. Dia tidak bersalah. Demikian juga Feni, dia juga tidak bersalah.
Aku paham. Semoga keadilan berpihak pada Nikita Mirzani dan Feni Alberti. Oke, saya udah ngantuk nih, saya mau istirahat, saya habis main pedal, capek sekali. Wah, semangat sekali main padelnya. Istirahat yang cukup ya. Semoga besok lebih segar dan siap beraktivitas lagi. Oke, sampai ketemu besok pagi setelah sholat subuh. Sampai jumpa besok pagi. Semoga istirahatmu menyenangkan dan sholat subuhnya lancar. Oke, thank you. Good night. Guys, jadi begitu ya. Udah singkat aja ya. Kita ketemu lagi besok pas Mamski lagi seger, udah mulai ngantuk banget nih. Dan udah jam 9, aku tidur dulu deh. Semoga Niki segera bebas. Semoga kalau memang benar ini P21 segera dilimpahkan, biar ini masuk pengadilan aja. Di pengadilan kita sama-sama pantau, pasti terbuka untuk umum. Di situ kita bisa semuanya bersatu untuk ya melihat, memantau, mengawal kasus ini. Dan apa yang kita percayai sebagai suatu kebenaran, pasti itu akan menemukan jalannya. Pasti. Bagaimanapun beratnya musuhnya, bagaimanapun mereka punya uang sampai segunung, tapi aku yakin banget kalau doa orang banyak, biarpun kita nggak ada uang sebanyak orang-orang itu, gitu ya. Tapi kalau kita berdoa dengan tulus dari hati, insya Allah kebenaran akan cari jalannya dia. Aku yakin banget, sangat yakin. Karena seburuk-buruknya Nikita Mirzani, ya di mata mereka, tetap masih ada gunanya buat kita. Seburuk-buruknya Nikita Mirzani di mata mereka, Niki masih memberikan manfaat buat kita. Dia masih sangat-sangat merupakan satu dari entertainer di Indonesia yang membuat kita selalu kangen, pengen lihat, pengen dapat kabar apa dari dia. Karena dia yang Mamski tahu, walaupun bahasanya kasar, kadang-kadang dia ngomong suka nggak direm, nggak ada filter, tapi dia mengucapkan kebenaran. Apa yang dia ucapkan itu, dia nggak neko-neko. A dia bilang A, B dia bilang B. Makanya sampai detik ini masih mendapatkan respect dari banyak orang, termasuk gue. Biarpun gue udah gak deket lagi sama dia, tapi gue masih respect sebagai sesama entertainer, sebagai sesama cewek. Gue bilang dia gila, gokil dia, tapi keren. Dari yang dia bela anaknya, itu gue mulai merhatiin tuh. Waktu yang ribut-ribut sama DP emang gak gue perhatiin, bodo amat. Kasus-kasus skincare gue masih ngeliat tuh waktu dia dibohongin sama si ular. Ternyata ular nusuk dia dari belakang, ngirim si siapa namanya tuh, si online itu, mami online itu pergi ke mana, ke tanah suci. Nah itu aku mulai ngeliat itu. Iya betul Sahrul, aduh gitu loh. Itu baru gue mulai, ini si Niki kenapa sih dia kok diserang kiri kanan nih, kenapa nih? Baru tuh gue, wah gila, tiba-tiba meledak kasus skincare Doktif dan semuanya. Baru tuh gue. Tapi sejelek-jeleknya Niki di mata musuh-musuhnya, dia tetap berada di hati banyak sekali orang masyarakat Indonesia. Dikepung dia. Kalau kalian tahu yang sebenarnya ngeri. Tapi sudah, sekarang kita berdoa sama-sama aja buat dia, ya, supaya kuat, sehat, karena ada pengadilan yang mau dihadapi. Pengadilan buat prestasi 11 Juni say. 11 Juni. Harus kuat, harus sehat, harus fokus lawan musuh-musuhnya itu. Lalu insya Allah Juli sudah pengadilan pidana, tapi kurang lebih mirip sama yang dibahas dengan pengadilan tanggal 11 Juni. Jadi penting sekali buat kita lihat 11 Juni.
Nanti Mamski datang lagi ke sana juga, mau pantau juga, mau kawal juga. Oke guys, thank you banget ya. Sampai ketemu setelah sholat.